Pertarungan menakjubkan yang terjadi di udara akhirnya berakhir, sementara platform batu yang luas telah runtuh dan hancur pada saat ini. Dua lubang yang dalam telah memenuhi hampir separuh permukaan platform, sementara jaringan retakan menakutkan yang memanjang menyebabkan lubang tersebut terlihat semakin mengerikan. Masih ada lautan manusia yang menutupi pegunungan dan dataran di sekitar platform batu. Namun lautan manusia masih dalam keadaan hening, kemungkinan besar masih mengenang konfrontasi mencengangkan yang terjadi sebelumnya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada sosok pemuda yang berdiri di tengah platform batu, dengan beberapa orang memiliki rasa hormat di mata mereka. Jika Mu Chen sebelumnya membuat orang berasumsi bahwa dia hanyalah siswa baru, setelah pertarungan ini, hal itu benar-benar membuatnya menjadi sosok berpengaruh di Akademi Beichang. Prestasi seperti ini membuat banyak orang merasa takjub. Hadiah bawaan, bakat yang luar biasa. Mu Chen menang. Kegembiraan dan kebahagiaan yang tak dapat disembunyikan muncul di wajah manis Su Ling Er saat dia meraih pergelangan tangan halus Su Xuan, sambil berseru kegirangan. Su Xuan juga menunjukkan senyum lembut saat dia mengarahkan pandangan indahnya, dengan sedikit keanehan ke arah Mu Chen. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen benar-benar mampu mengalahkan Hiao. Bagaimanapun, terlepas dari bakat Mu Chen, Hiao tetaplah seorang veteran di antara tokoh-tokoh berpengaruh di puncak akademi. Sepertinya peringkat ketigaku di peringkat surgawi harus dilepaskan, gumam Su Xuan sambil tertawa lembut. Dia tidak memiliki keengganan apapun, karena dia tidak terlalu mempedulikannya. Jika bukan karena Hiao yang terlalu suka menindas, dia mungkin terlalu malas untuk melakukan perlawanan. Di kejauhan, Wang Tong dan yang lainnya juga menarik napas lega, sebelum melihat sosok di udara, sambil mendecakkan bibir. Bagaimanapun, Hiao adalah sosok berpengaruh di puncak Akademi Beichang. Di dalam akademi, satu-satunya orang yang bisa menekannya adalah Shen Changsheng atau Li Xuantong. Namun, muncul orang ketiga yang bisa melakukan hal itu, terlebih lagi, dia adalah siswa baru. Kejutan dan keheranan yang ditimbulkannya jauh melebihi saat Mu Chen membunuh Raja Roh. Karena Mu Chen telah mengalahkan Hiao, dia akan dianugerahi tempat ketiga, kata Anran tiba-tiba. Setelah mendengar ini, ekspresi Wang Tong dan yang lainnya berubah menjadi suram, saat mereka mengarahkan pandangannya yang sedikit ketakutan ke puncak gunung megah yang diselimuti oleh awan. Di puncak gunung itu terdapat pelindung terakhir di perburuan ini. Mereka adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman. Mereka adalah eksistensi kuat yang bahkan pemegang peringkat surgawi, Shen Changsheng, harus menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Jika mereka tidak dapat melewati pos jaga ketiga jenderal besar, semua kerja keras yang mereka lakukan selama periode waktu di tempat perburuan akan sia-sia. Pada saat ini, mata jernih Luoli juga sedikit berkontraksi. Dia sangat jelas bahwa ketiganya memegang posisi terkuat di antara keseluruhan siswa. Ini mewakili semacam kemuliaan, sementara pada saat yang sama, mereka juga mewakili tekanan yang sangat besar. Perburuan tersebut merupakan hal yang dinantikan oleh seluruh siswa sepanjang tahun. Selain bekerja keras, mereka rela menanggung kesepian akibat latihan yang pahit. Semua ini untuk membuat orang-orang takjub dalam perburuan, dan pada akhirnya mendapatkan cahaya spiritual, karena pemberdayaan cahaya spiritual lah yang membuat orang tergila-gila. Namun, 3 pelindung besar di depan mereka telah menjadi gunung raksasa di depan semua siswa. Mereka tidak dapat melewatinya, dan hanya bisa mempercayakan harapan pada bahu Shen Changsheng, Li Xuantong, serta Mu Chen, yang baru saja mendapatkan tempat terakhir. Jika ketiganya mampu meraih kemenangan melawan 3 pelindung, mereka akan mendapatkan prestise dari semua siswa di Akademi Beichang. Inilah kemuliaan yang harus dinikmati oleh sang pemenang. Namun, bagaimana jika mereka kalah? Antisipasi ini akan berubah menjadi kekecewaan. Dampak apa yang akan ditimbulkannya bagi semua orang? Luoli dengan lembut mengepalkan tangannya yang seperti batu giok sambil menatap sosok Mu Chen dengan sedikit keseriusan di matanya. Tempat ketiga bukanlah sesuatu yang baik untuk diterima. Saat tatapan Luoli mulai berfluktuasi, Shen Changsheng dan Li Xuantong turun dari langit, akhirnya berhenti di samping Mu Chen. Selamat telah mengalahkan Hiao. Namun, kami juga harus memberitahu kamu bahwa tempat ketiga telah jatuh ke pundakmu. Aku pikir kamu harus tahu apa yang diwakilinya. Ini bukanlah pencapaian yang luar biasa. Setelah mendengar kata-kata mereka, Mu Chen sedikit ragu sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut.
Dia secara alami tahu betapa besarnya tekanan untuk mendapatkan tempat ketiga ini. Jika dia dikalahkan, dia akan mendapatkan banyak cemoohan dari para siswa. Di tanah, Luo Li melesat dan muncul di samping Mu Chen. Dia menatap Shen Changsheng dan Li Xuantong dengan matanya yang indah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Xuantong menatap Luo Li dengan tatapan yang rumit, sebelum berbalik ke arah Mu Chen dan berkata, "Aku pikir kamu mungkin masih belum memahami situasi sebenarnya yang kamu alami. Shen Changsheng dan aku sudah menyelidiki 3 jenderal besar. Kami berdua mampu melawan keduanya, dan hasil akhirnya bukanlah kemenangan atau kekalahan." Mendengar kata-katanya, mata Mu Chen berkontraksi. Bukan kemenangan dan bukan pula kekalahan. Itu berarti mereka akan imbang. Sesuai aturan, kami para siswa memiliki sedikit keuntungan, artinya jika kita mampu meraih 3 hasil imbang, itu akan menjadi kemenangan kita. Shen Changsheng menjelaskan. Dengan senyuman yang sedikit tak berdaya, dia melanjutkan, itu juga berarti Li Xuantong dan aku bisa menjamin 2 kali seri. Pada saat yang sama, dengan 2 hasil imbang kami, titik kritisnya adalah pertarungan ketiga. Bayangan suram muncul di wajah Mu Chen yang tampan namun pucat. Sementara Luo Li samar-samar mengernyitkan alisnya. Jika mampu meraih hasil imbang di laga ketiga, kami pasti menang. Dan jika kamu kalah, kita semua akan kalah. Perburuan kali ini akan berakhir di sini, dan semua orang akan kembali dengan tangan kosong. Li Xuantong menambahkan dengan suara acuh tak acuh. Wajah Mu Chen sedikit berubah setelah mendengarnya. Dengan kata lain, yang ingin dia katakan adalah bahwa tekanan yang awalnya ada di ketiga bahu mereka, kini telah sepenuhnya ditransfer ke tubuh Mu Chen. Jika dia kalah, dia harus menanggung hilangnya semua harapan mereka. Mungkin tidak ada orang yang akan mengkritiknya. Namun, kekecewaan yang tak terlukiskan seperti ini bisa jadi berujung pada runtuhnya rasa kepercayaan seseorang. Kesimpulan seperti ini sepertinya lebih menyedihkan daripada kalah dari Hiao. Kalah dari Hiao, dia tetap tidak akan dikritik oleh orang lain, lagi pula, ini masalah pribadi. Namun, jika dia kalah di pos jaga terakhir, itu sama saja dengan kehilangan semua harapan dan kerja keras semua orang. Tanggung jawab ini agak terlalu berat. Shen Changsheng dan Li Xuantong menatap Mu Chen yang terdiam. Mereka menghentikan ceramahnya, dan diam-diam memandangnya. Di darat, banyak orang melihat ke arah beberapa sosok yang berkumpul di tengah platform batu. Mereka samar-samar bisa memahami apa yang mereka bicarakan, dan ini menyebabkan ekspresi wajah banyak orang menjadi suram. Hasil dari latihan pahit yang mereka alami bergantung pada penampilan beberapa orang yang ada di sana, untuk mewakili kekuatan terbesar mereka. Wajah-wajah manis Su Ling'er, Su Xuan dan yang lainnya juga berubah menjadi suram. Tempat ini sepertinya terlalu berat. Membiarkannya jatuh ke pundak seorang pemuda yang masih siswa baru agak terlalu kejam. Li Xuantong memandang Mu Chen beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya sambil berkata, "Jika kamu merasa tidak mampu memikul tanggung jawab atas tempat ini, kamu bisa melepaskannya. Aku pikir seharusnya tidak ada orang yang mempunyai kualifikasi untuk mengatakan apapun tentang hal itu. Lagi pula, kamu masih memiliki gelar siswa baru. Tidak perlu menanggung stres dan tekanan seperti itu." Saat ini, Shen Changsheng juga tersenyum. Angin menerpa rambutnya yang berserakan, sebelum dia menepuk bahu Mu Chen. Dengan tatapan penuh keyakinan di matanya, dia berkata, "Tidak perlu terlalu stres. Apa yang dikatakan Li Xuantong tidak salah. Aku hampir lupa bahwa kamu siswa baru. Jika kamu merasa tidak memiliki kepastian, menyerah adalah pilihan terbaik. Aku harus berusaha lebih keras dan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk melawan senior Lin Zeng. Seolah-olah aku takut padanya." Di bawah keheningan menyisakan yang menyebar ke seluruh penjuru wilayah, Luo Li mengulurkan tangannya yang lembut dan seperti batu giok dan dengan lembut memegang telapak tangan Mu Chen. Melihat dahi Mu Chen yang sedikit berkerut, dia tersenyum tipis. "Meskipun semua orang akan kecewa, kamu akan selalu menjadi yang paling mempesona di mataku." Mu Chen menatap wajah indah Luo Li yang mirip dengan porselen, sebelum menutup matanya. Telapak tangan yang memegang tangan kecil Luo Li perlahan-lahan mencengkeram lebih erat, sebelum dia tiba-tiba membuka matanya. Pupil hitamnya telah berubah kembali ke ketajaman dan kecemerlangan yang sebelumnya, dengan keraguan di dalam dirinya sudah sepenuhnya hilang. Mengangkat kepalanya, dia mengarahkan pandangannya ke arah puncak gunung yang tertutup awan.
Senyuman muncul dari wajah tampannya saat dia berbicara dengan suara lembut, meskipun aku tahu ini akan membuatku menanggung banyak stres dan tekanan, menyerah bukanlah jalan ninjaku. Terlebih lagi, jika aku tidak memiliki keberanian untuk menanggung tekanan dan stres seperti itu, bagaimana aku bisa menempuh jalan untuk menjadi ahli yang tak tertandingi? Mengatakan kata-kata itu, dia menoleh ke arah gadis muda yang sangat cantik dengan rambut perak, dengan pakaian hitam legamnya. Dia telah berjanji padanya bahwa dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi dan muncul di hadapannya. Dia ingin berdiri di hadapannya dan sepenuhnya menghancurkan tekanan yang datang dari segala arah padanya. Jika dia tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk menanggung tekanan yang ada saat ini, bagaimana dia bisa melanjutkan jalur seorang ahli yang tak tertandingi? Melihat pemuda di depan mereka, yang auranya mulai meningkat dengan cepat, Shen Changsheng dan Li Xuantong merasakan keheranan. Saat berikutnya, mereka tidak dapat menahan diri dan tersenyum sambil berpikir, Mu Chen ini benar-benar lebih dapat diandalkan daripada Hiao. Mu Chen tersenyum saat tatapannya tertuju pada puncak gunung yang tertutup awan. Samar-samar, dia bisa sedikit melihat tiga sosok yang mirip dengan Dewa Iblis. Tekanan yang datang dari mereka mirip dengan gunung. Namun, senyuman di wajahnya semakin tebal. Senior Chen, Senior Li. Tinggalkan tempat ketiga untukku, entah menang atau kalah. Aku akan memberikan segalanya. Langit menjadi semakin redup, namun gunung roh yang megah menjadi sangat hidup. Saat ini, hampir semua siswa yang mengikuti perburuan sudah bergegas menuju tempat pertarungan terakhir. Menurut aturan, hanya ada satu kesempatan untuk menantang tiga jenderal pelindung. Oleh karena itu, jika mereka kalah, semua orang dalam perburuan tahun ini akan kembali dengan tangan kosong, dan kerja keras mereka selama setahun akan sia-sia. Karena pertarungan pada level seperti itu, siswa biasa tidak dapat terlibat. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menaruh harapannya pada tiga orang terkuat yang mereka kenal. Meskipun tahu bahwa ini akan menciptakan tekanan yang sangat besar pada mereka, bagaimanapun juga, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Di puncak kecil Gunung Roh, Mu Chen duduk bersila di tepi tebing. Melihat lautan manusia yang tak ada habisnya, dia menyadari ada rasa ketakutan dan antisipasi yang kuat di mata mereka. Pelindungnya kali ini terlalu kuat. Bahkan jika Shen Changsheng dan Li Xuantong berkolaborasi, mereka tahu bahwa peluang mereka untuk menang masih tidak besar. Seleret desir. Langkah kaki lembut terdengar di belakangnya, sebelum Luoli muncul di samping Mu Chen. Duduk di sebelahnya, senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia bertanya, apakah kamu gugup? Mendengar pertanyaannya, Mu Chen tanpa daya mengangkat bahunya. Jika itu menyangkut dirinya sendiri, secara alami dia akan mengalami satu fluktuasi di dalam kondisi pikirannya. Namun, ada ratusan dan ribuan orang yang menaruh harapan di pundaknya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak gugup, itu bohong. Dengan samar-samar memiringkan kepalanya, dia menatap wajah gadis muda yang benar-benar cantik itu, sementara tatapan penuh kasih sayang muncul dari matanya. Dia hanya memikul beban harapan para siswa. Namun, bagaimana dengan Luoli? Dia akan menjadi ratu klan Luoshen, dan akan memenuhi harapan jutaan warga. Dia adalah ratu mereka, dan dia harus melindungi mereka. Jika aku kalah, itu hanya akan mengakibatkan semua orang di sini kehilangan 1 tahun pelatihan pahit mereka. Namun, jika dia kalah, warga klan Luoshen akan menghadapi pembantaian yang kejam. Klan Luoshen akan berubah menjadi segunung mayat dan lautan darah. Itu adalah kebenaran paling berdarah, dan sesuatu yang tidak bisa diubah. Dibandingkan dengan beban Luoli, bebannya benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Apakah itu menyakitkan? Tanya Mu Chen dengan suara lembut, mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut membelai pipi gadis muda itu. Wajah Luoli yang lembut dan menawan meringkuk di dada Mu Chen, dan senyuman damai muncul di wajahnya yang benar-benar cantik, bergetar lembut seperti jangkrik. Mu Chen dengan erat memeluk gadis muda di dadanya. Dia tahu Luoli memiliki karakter yang sangat luas dan kuat. Bahkan dengan tanggung jawab yang dipikul di pundaknya yang lentur, dia masih akan membawanya dengan tenang. Tenang, aku tidak akan kalah. Membenamkan wajahnya ke rambutnya yang harum dan lembut, dia bergumam padanya. Di puncak gunung, Shen Changsheng dan Li Xuantong memandangi dua sejoli yang meringkuk dari kejauhan dan sesaat ekspresi wajah mereka tampak agak berbeda.
Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Akademi meningkatkan pos jaga terakhir setinggi itu tahun ini, kata Shen Changsheng sambil mengerucutkan bibirnya. Jika tingkat kesulitannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dia yakin bisa mengatasinya sendiri. Namun, tahun ini tingkat kesulitannya telah meningkat beberapa kali lipat. Kita tidak bisa terus-terusan membiarkanmu menunjukkan kekuatan dan prestisemu setiap tahun, kan? Jawab Li Xuantong santai. Shen Changsheng mengangguk setuju, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pemuda di kejauhan. Untuk pertarungan terakhir besok, kunci pentingnya ada pada Mu Chen. Malam semakin redup saat cahaya pagi membelah lapisan awan, sekali lagi menerangi dunia. Di bawah Gunung Roh, atmosfer mulai membara saat tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah puncak gunung. Suara berisik terdengar di udara, sebelum kerumunan mengarahkan pandangan tajam mereka ke arah sosok yang muncul, yaitu Shen Changsheng, Li Xuantong, Mu Chen dan Luo Li. Saat Shen Changsheng berdiri dengan bangga, dia mengabaikan lautan manusia di bawahnya, sebelum perlahan berkata, "Aku pikir semua orang harusnya tahu tentang aturan terakhir perburuan. Pertarungan ini sangat ekstrim, dan menyangkut keuntungan pribadi kita semua. Namun, aku mengingatkan kalian bahwa kami bertiga tidak memiliki kewajiban untuk memikul beban ini. Oleh karena itu, apapun hasilnya, kami bertiga tidak mempunyai hak untuk bertanggung jawab jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan." Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia langsung melesat ke depan. Berubah menjadi seberkas cahaya, dia bergegas menuju puncak-puncak gunung yang megah. Mu Chen, Li Xuantong dan Luo Li segera mengikuti di belakangnya, dan lautan siswa juga meledak. Menutupi bumi dan menyembunyikan langit, mereka menyapu menuju puncak gunung seperti segerombolan belalang. Tontonan ini sangat spektakuler. Ketika semua orang di tempat berburu menuju ke puncak gunung, di alun-alun utara Akademi Beichang, gangguan mulai terjadi. Saat ini, suasana dinilai sudah mencapai puncaknya dalam waktu setengah bulan ini. Di dalam lapangan umum, tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah langit. Saat ini, ada layar cahaya raksasa. Perubahan ini membuat semua orang mengerti bahwa pertarungan terakhir perburuan telah tiba. Apakah setiap orang akan kembali dengan tangan kosong atau melakukan perjalanan yang bermanfaat akan bergantung pada pertarungan yang akan mengguncang akademi ini. Namun, siapa sebenarnya 3 orang terkuat yang akan mewakili seluruh kontestan? Tentu saja tidak perlu membicarakan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Namun, apakah orang ketiga tersebut akan menjadi tokoh veteran yang berpengaruh, atau kuda hitam yang muncul entah dari mana? Semua orang menahan napas untuk mengantisipasi hal ini. Tatapan berkumpul menuju permukaan layar cahaya raksasa. Saat lapisan awan surut, pemandangan yang ada di dalamnya akhirnya menjadi sangat jelas. Itu adalah 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Aura yang menakjubkan dan mengesankan. Tidak diragukan lagi mereka adalah 3 teratas di peringkat surgawi. Aku khawatir mereka semua memiliki kekuatan level Tong Tian. Itu benar-benar menakutkan. Ujian terakhir ini sungguh terlalu sulit. Dengan 3 jenderal besar yang melindungi jalur tersebut, bahkan dengan senior Shen dan yang lainnya, akan sulit untuk melewatinya. Wajah siswa yang tak terhitung jumlahnya berubah ketika mereka melihat, dengan rasa hormat, pada 3 sosok seperti patung yang duduk di puncak gunung di dalam layar cahaya. Antisipasi dapat terlihat samar-samar dari mata mereka saat mereka menunggu pertarungan yang akan datang, sambil berpikir, itu seharusnya menjadi level tertinggi di Akademi Beichang kita, kan? Ini benar-benar membuat orang merasa antisipasi. Mereka akhirnya tiba. Beberapa orang hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka saat mereka buru-buru menoleh. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lautan manusia di dalam layar cahaya beriak saat 3 sosok perlahan menyapu kerumunan. 2 orang di depan bukanlah hal yang tidak terduga, yang bisa ditebak adalah Shen Changsheng dan Li Xuantong. Setelah sepersekian detik terpaku pada mereka, semua tatapan beralih ke sosok kurus. Itu Ye Qingling dan yang lainnya membuka mata mereka lebar-lebar saat mereka melihat ke arah sosok yang dikenalnya, sementara rasa tidak percaya yang besar muncul dari dalam mata mereka. Sebenarnya itu Mu Chen. Saat ini, seluruh alun-alun utara benar-benar terguncang. Semua siswa yang berpartisipasi dalam perburuan berkumpul di sana, menunggu pertarungan terakhir yang akan datang. Pada saat ini, tatapan diarahkan ke puncak 3 puncak besar, di mana 3 sosok sedang duduk dengan tenang.
Saat angin gunung bertiup ke pakaian mereka, mata mereka terbuka, tanpa sedikit pun perubahan, karena berkumpulnya siswa yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak Gunung Roh, yang tertutup awan, 3 puncak raksasa, mirip pilar yang menopang langit menembus awan. Namun, sampai sekarang, sejumlah besar sosok telah muncul di udara sekitar mereka. Sekilas, orang hampir tidak dapat menemukan akhir dari kerumunan yang ada saat ini. Semua siswa menatap ketiga sosok itu dengan rasa hormat yang terlihat di mata mereka. 3 orang yang mereka lihat seharusnya menjadi pelindung terakhir perburuan ini. Mereka sebelumnya adalah 3 peringkat teratas dalam peringkat surgawi, dan sekarang menjadi 3 jenderal besar aula hukuman. Terlepas dari lingkungan sekitar Gunung Roh atau alun-alun utara, tatapan semua orang tertuju pada tubuh ketiga sosok itu. Di dalam tatapan itu, ada antisipasi, ketakutan, keraguan. Namun, terlepas dari itu, ketiga sosok tersebut, hingga saat ini, tidak diragukan lagi telah menjadi fokus perhatian semua orang. Saat mereka berjalan keluar, 3 sosok yang duduk di puncak raksasa perlahan membuka mata mereka yang tertutup rapat. Energi spiritual dunia sepertinya telah meletus dan meledak secara eksplosif pada saat ini. Suara dentuman dan gemuruh yang intens terdengar samar-samar saat bergema di seluruh dunia. Shen Changsheng, kamu akhirnya tiba di puncak raksasa tengah. Seorang laki-laki tersenyum tipis saat suaranya yang tenang perlahan terdengar. Namun, hal ini membuat hati banyak orang kemudian berdebar-debar saat tekanan menyelimuti mereka. Haha, aku sudah membiarkan senior Lin Zheng menunggu lama. Berhenti di depan laki-laki, Shen Changsheng menangkupkan tangannya dan mengirimkan salam, sementara matanya membuat kontraksi samar yang tidak terlihat. Itu Lin Zheng dari 3 jenderal besar. Mu Chen berpikir sambil mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat seorang pria mengenakan pakaian hitam. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih. Saat ini, dia telah memperoleh beberapa informasi tentang 3 jenderal besar. Lin Zheng ini dikatakan sebagai orang dengan kekuatan tertinggi di antara 3 jenderal besar. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang nomor 1 sebelumnya di peringkat surgawi. Ekspresi Mu Chen perlahan berubah bermartabat, karena ia bisa merasakan tekanan kuat yang memancar dari dalam tubuh Lin Zheng. Perasaan seperti itu mirip dengan barisan pegunungan yang muncul di atas kepala seseorang. Lin Zheng ini pasti sudah melangkah ke level Tong Tian. Terlebih lagi, dia mungkin tidak hanya berada di fase awal Tong Tian. Karena Lin Zheng mampu mencapai kekuatan level Tong Tian pada usia seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki bakat luar biasa. Tidak ada yang bisa dikatakan mengenai penantian panjang ini. Namun, karena ini adalah pertarungan terakhir, kami tidak akan membatalkannya. Sebuah suara terdengar dari puncak raksasa di sebelah kanan Lin Zheng. Melihat ke atas, Mu Chen melihat seorang pria berpakaian merah. Rambutnya merah padam, mirip nyala api. Di sekelilingnya, udara menunjukkan sedikit distorsi, seolah diciptakan oleh suhu tinggi. Itu Gu Tianyan, lawanmu kali ini, gumam Li Xuantong kepada Mu Chen dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi saat dia menatap pria berambut merah itu dengan serius. Energi spiritual dunia di sekitarnya tampak sangat tidak menentu, seolah-olah itu adalah sepetak lautan api yang membara. Tekanan yang datang dari Gu Tianyan ini tidak sekuat tekanan Lin Zheng, namun, hal itu masih menyebabkan rasa berbahaya menyebar ke seluruh tubuh Mu Chen. Mu Chen tahu bahwa tidak akan ada satupun di antara 3 jenderal besar yang mudah untuk ditangani. Kekuatan Gu Tianyan seharusnya berada di sekitar fase awal Tong Tian. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil berpikir, fase awal Tong Tian sangat kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Hiao, yang hanya berada di kuasi Tong Tian. Jika Hiao diizinkan untuk bertarung dengan Gu Tianyan, Mu Chen pasti dapat memastikan bahwa Hiao akan dikalahkan dengan sangat menyedihkan dalam 5 ronde. Mu Chen menatap Gu Tianyan sebentar, sebelum melihat ke paling kiri. Di sana, ada juga seorang pria yang sedang duduk. Orang ini memiliki kepala penuh rambut hitam, dengan wajah yang agak tampan. Sambil tersenyum tipis, dia tidak menunjukkan niat untuk berbicara. Dibandingkan dengan Lin Zheng dan Gu Tianyan, orang ini jelas terlihat tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Apakah itu senior Yao Qing? Apakah dia lawanmu kali ini? Mu Chen memandang ke arah Li Xuantong dan bertanya.
Li Xuantong mengalihkan pandangannya ke arah pria berambut hitam itu, menganggukkan kepalanya pelan, lalu menjawab, dikatakan bahwa pada tahun itu, Senior Yo King mempunyai julukan di Akademi Beichang, dia dipanggil, Gunung Tak Terkalahkan. Gunung yang tak terkalahkan? Mu Chen bergumam kaget. Artinya ketika dia bertarung dengan orang lain, pada dasarnya dia tidak akan kalah. Li Xuantong menjawab sambil tersenyum. Lalu mengapa peringkat 1 di peringkat surgawi masih menjadi milik kakak senior Lin Zheng? Mu Chen bertanya dengan ragu. Aku tidak pernah mengatakan bahwa dia menang. Li Xuantong menjawab sambil tersenyum, dan dia dengan bingung menatap laki-laki berambut hitam yang tersenyum tipis yang duduk di puncak raksasa di kejauhan. Sebelum melanjutkan, sebagian besar pertarungannya tidak menghasilkan kemenangan atau kekalahan. Alasan utamanya adalah karena niat khususnya, namun, ada juga alasan lain. Saat Mu Chen dan Li Xuantong berbisik-bisik, Shen Changsheng menangkupkan tangannya dan tersenyum ke arah Gu Tianyan. Kemenangan yang diperoleh dari lemparan lawan memang menyebalkan, katanya. Bagaimana menurutmu cara terbaik untuk melanjutkan pertarungan ini? Tidak dapat disangkal, kamu adalah peringkat 1 saat ini di peringkat surgawi. Keberanianmu tidaklah kecil, jawab Gu Tianyan sambil tersenyum, sementara rambut merahnya tampak seperti nyala api. Terlihat bahwa dia memperlakukan Shen Changsheng dengan sangat hormat. Dia adalah sesuatu yang bahkan membuatnya merasa takut. Ini membuatnya tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas. Kelompok siswa di Akademi Beichang kali ini tampak lebih tangguh daripada mereka. Lin Zheng memberi isyarat dengan tangannya, sebelum berdiri dan berkata, kami sudah lama menunggu di sini. Shen Changsheng, dan kalian bertiga, hanya dengan melewati kami semua siswa yang telah berpartisipasi dalam perburuan dapat memperoleh pemberdayaan cahaya spiritual, jika tidak. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, maksud di dalamnya adalah sesuatu yang dipahami semua orang. Detik berikutnya, Shen Changsheng berteriak, mari kita mulai pertandingan ini. Mu Chen, berjuanglah. Shen Changsheng berbicara sambil tertawa lebar, melangkah ke belakang dengan membawa sebotol anggur, berkata, Senior Lin Zheng, aku membawakan sesuatu yang bagus untukmu. Setelah melihat ini, Li Xuantong menepuk bahu Mu Chen. Detik berikutnya, dia sudah duduk di depan papan Go bersama Senior Yo King San. Di sebelah kiri, Gu Tianyan berkata dengan heran di matanya, jangan bilang padaku bahwa kamu membiarkan dia untuk mengisi slot ketiga. Kata Gu Tianyan sambil sedikit mengernyitkan dahinya. Melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, dia bertanya, kenapa siswa yang kalian bawa sedemikian lemah? Hanya berada di fase awal Huatian? Dia tidak bermaksud meremehkan Mu Chen, tapi ini hanyalah penjabaran fakta. Bagaimanapun, seorang pemuda di fase awal Huatian telah muncul di sini, dan ini bukanlah sesuatu yang rasional. Senior Gu Tianyan, dia akan menunjukkan sesuatu yang tidak terduga. Menghadapi keraguan Gu Tianyan, Shen Changsheng dan Li Xuantong secara bersamaan tersenyum, sebelum menjawabnya. Ah, benarkah? Itu benar-benar membuatku ingin melihatnya. Kata Gu Tianyan sambil mengangkat alisnya. Dia juga bukan orang idiot. Karena bahkan Shen Changsheng dan Li Xuantong telah angkat bicara, itu berarti bahwa pemuda fase awal Huatian di depannya harusnya memiliki beberapa metodenya sendiri. Jika tidak, keduanya pasti tidak akan membiarkan dia memikul beban yang begitu penting. Menghadapi tatapan ragu dari Gu Tianyan, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Ekspresi di matanya berangsur-angsur berubah bermartabat dan suram saat tubuhnya perlahan-lahan melayang menuju puncak raksasa tempat dia berada. Terlepas dari lingkungan sekitar di Gunung Roh atau alun-alun utara, keduanya telah menjadi tenang saat ini. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan cemas menatap Mu Chen. Dari 3 pertarungan yang dia jalani adalah yang paling tidak seimbang. Mengabaikan tatapan yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, Mu Chen menatap tajam ke arah Gu Tianyan. Perlahan-lahan menangkupkan tangannya, suara rendah dan dalam yang tidak mengandung sedikit pun rasa takut bergema di langit. Kakak senior Gu, siswa baru Mu Chen dari Akademi Beichang meminta bimbinganmu.